Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang mengasihi dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu pada hari ini. Kita akan fokuskan hari ini dengan mendengar firman Tuhan dan merenungkannya. Nah, sebelum kita membaca firman Tuhan, maka saya akan berdoa terlebih dahulu. Marilah kita berdoa mempersiapkan hati dan pikiran kita bersama. Terpujilah nama Bapa, Putra Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus. Pada saat ini ya Tuhan, bersama-sama dengan jemaat-Mu, orang-orang percaya yang mengakses melalui YouTube ini ya Tuhan, datang kepadamu ya Tuhan. Kami membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami membutuhkan firman-Mu, sabda-Mu di dalam kehidupan kami. Selama kami menjadi pengikut-pengikut-Mu ya Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Dan ya Tuhan, urapan-Mu turun atas kami semua. Demikian Roh Kudus juga mengurapi hamba-Mu, memenuhi hamba-Mu. Untuk Tuhan pakai, untuk menjelaskan firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah Allah sendiri yang mengaruniakan kepada kami roh hikmat, roh wahyu. Sehingga apa yang akan kami renungkan bersama-sama boleh merasuk dan masuk di dalam hati dan pikiran kami. Dan dengan pertolongan Roh Kudus kami diberikan kekuatan untuk mempraktekkan, melakukannya di dalam kehidupan kami sehari lepas sehari. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan Yesus hadir di tempat ini, yang membimbing, memimpin kami. Ya Roh Kudus yang menerangi hati dan pikiran kami. Sehingga betul-betul ya Tuhan, saat ini kami fokus hanya kepadamu saja dan firman kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang mengasihi dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema yang akan saya angkat pada pagi ini adalah lebih dari orang-orang yang menang. Atau singkatnya, lebih dari pemenang. Nah, kalau saudara-saudara mendengar kata-kata menang, pemenang, kira-kira saudara ingat ayat di mana? Betul. Di dalam Roma, ya, Roma pasal 8. Saya akan bacakan ayat 37 sampai dengan ayat 39. Demikian bunyi sabda Tuhan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Berbahagialah kita semua yang bersama-sama membaca dan merenungkan dan melakukan di dalam hidup kita sehari lepas sehari. Amin. Bapak, Ibu,
yang mengasihi dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kekristenan itu bisa saya gambarkan seperti batu, ini batu ya Bapak Ibu Saudara, batu, dan yang kedua adalah kapas, ini kapas. Lalu yang ketiga adalah air. Air yang saya masukkan dalam tempat seperti gelas begitu. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya akan masukkan pertama-tama batu. Batu ini saya masukkan ke dalam air. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Batu ini langsung masuk dan tenggelam sampai dasar. Dia jadi satu dengan air. Tetapi batu itu tidak menyerap air. Nah, yang kedua, sekarang saya masukkan kapas. Lihat apa yang terjadi. Awalnya kapas ini terapung-apung. Tetapi kemudian lama-lama lalu tenggelam. Nah, Bapak Ibu Saudara mengasihi dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa artinya gambaran ini atau ilustrasi ini? Air dalam gelas ini itu menggambarkan firman Tuhan. Lalu batu itu apa? Batu itu adalah orang yang sudah percaya kepada Yesus. Lalu dia masuk dalam firman Tuhan yang ada di gelas ini. Tetapi karena hatinya sekeras batu, maka orang itu tidak bisa menyerap firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, batu itulah yang menjadi gambaran dari diri Saulus. Saulus seorang Farisi, menurut mazhab yang paling keras. Hukum Taurat dia kuasai. Bahkan dia punya guru yang hebat, namanya Gamaliel. Wah, itu guru yang hebat. Sehingga muridnya yang bernama Saulus itu pun menjadi orang yang hebat, yang pandai, yang luar biasa. Tetapi saudara-saudara, dia dalam hidupnya pada waktu bertemu dengan murid-murid Yesus, pengikut-pengikut Yesus, dia sangat-sangat membencinya. Saulus tidak bisa menerima firman-firman dan kebenaran yang ada di dalam Kristus dan ajaran Kristus. Nah, kita tahu semua kisah hidupnya. Nah, tapi saat Saulus bertemu, tepatnya ditemui oleh Yesus Kristus, apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Dia mengalami pertobatan. Hati batu itu, hati yang begitu keras itu dihancurkan, dilumatkan, berubah menjadi hati seperti kapas yang halus, yang lembut. Keyakinan yang lama, bahkan hukum Taurat itu yang dianggap satu-satunya yang benar, bisa menuntun hidupnya, sekarang berubah total. Cara pandangnya mengalami pembaharuan total. Perspektifnya terhadap Yesus Kristus dan pengikut-pengikutnya juga berubah 100%, 100 derajat. Nah, pertobatan terjadi. Kita tahu pertobatan itu adalah metanoia. Itu dari kata meta, ya. Meta itu artinya berada di atas atau melampaui
yang di atas. Dan noia itu adalah pikiran. Dari sudut pandang atau cara pandang, Paulus itu berada melampaui yang dipandang sudah paling atas, yaitu hukum Taurat. Nah, ternyata Paulus bukan berpikir lagi seperti kebanyakan orang-orang pada waktu itu pada umumnya, tapi betul-betul mengalami pembaharuan. Pembaharuan demi pembaharuan. Mengapa, Bapak Ibu Saudara? Karena sekarang Paulus itu memiliki pikiran Kristus. Paulus memiliki atau mengenakan hati Kristus. Saudara, nah pada waktu kita mengenakan atau memakai pikiran kita, maka yang terjadi adalah kita seringnya memakai pikiran, hitung-hitungan, ya hitung-hitungan atau matematika. Coba kita perhatikan pada waktu murid-murid Tuhan Yesus itu mengikuti Tuhan Yesus kemana saja begitu. Lalu saatnya Tuhan Yesus mengajar di hadapan banyak orang. Dan sudah mulai sore. Lalu apa yang terjadi? Yesus mengatakan, beri mereka makan. Kaget murid-murid, loh Tuhan. Nah ini pakai pikiran ya. Tuhan bagaimana mungkin? Kita hanya punya 5 roti dan 2 ikan. Ya tidak mungkin toh Tuhan mencukupkan sekian banyak. Dan memang pada waktu itu dihitung ada berapa? Ada 5.000, itu pun orang laki-laki, belum perempuan dan anak-anak. Sudah gini aja lah Tuhan, mereka suruh bubar, suruh pulang. Supaya mereka itu ya beli makanan entah di desa atau di mana ada dijual roti dan ikan. Setelah itu balik lagi ke sini lalu Tuhan bisa mengajar melanjutkan lagi. Nah saudara, mana mungkin? Tidak mungkin itu kalau kita pakai pikiran kita sendiri, matematika kita sendiri, hitung-hitungan kita sendiri. Menurut saudara gimana? Nah saudara, inilah pikiran yang membatasi kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Berpikir dari sudut pandang manusia itu artinya membatasi kuasa Tuhan. Memang murid-murid belum mengalami metanoia, belum berjalan melampaui pikiran yang di atas, belum memakai pikiran dan hati Kristus, belum bertobat. Masih ada selubung sehingga tidak tahu hal atau kuasa yang tersembunyi di dalam pikiran dan hati Kristus. Nah, saudara, mungkin kita juga pernah mengalami seperti itu ya. Pernah membaca bagian Alkitabkah atau perikopkah, dan kita tidak tahu ini maksudnya apa ya Tuhan ya. Apa yang Tuhan kehendaki ya untuk saya. Nah, di dalam perjalanan waktu dan saat kita lalu membaca ayat yang sama, bagian yang sama itu lagi. Loh, pikiran kita itu terbuka saudara. Pikiran kita terbuka dan kita tahu, oh ini toh maksudnya. Dulu sudah pernah saya baca. Tapi saya tidak ngerti apa-apa. Tetapi sekarang saya ngerti. Pernah saudara? Saya pernah. Pernah mengalami seperti itu. Maka
kita harus meminta apa kepada Tuhan? Roh hikmat, roh wahyu. Coba kita bandingkan ya, kita membaca di dalam Efesus pasal 1. Ya, Efesus pasal 1 ayat 17 sampai dengan ayat 19. Saya akan bacakan. Efesus 1 ayat 17 sampai dengan ayat 19. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu. Untuk apa saudara? Untuk mengenal Dia, yaitu Yesus, dengan benar. Ayat 18. Dan supaya Ia, yaitu Yesus, menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilanmu, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Ayat 19. Dan betapa hebat kuasanya. Tidak setengah-setengah. Hebat kuasanya. Apa? Bagi kita yang percaya. Lalu dikatakan sesuai dengan kekuatan kuasanya. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, ternyata di sini yang kita perlukan roh hikmat, wahyu. Coba juga kita bandingkan dengan Efesus pasal 3 ayat 3. Efesus 3 ayat 3 saya akan bacakan bagi saudara-saudara. Efesus 3 ayat 3. Yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Saudara, kita akan diberikan pengertian-pengertian baru dari Tuhan. Nah, apalagi yang Paulus alami setelah hatinya selembut kapas yang tadi tenggelam di dalam air, dalam firman Tuhan. Hati Paulus yang tadinya penuh dengan kejahatan, rencana-rencana jahat itu ternyata sekarang berbalik. Dan hati Paulus menjadi sangat menggebu-gebu. Lalu dia berteriak demikian, saudara. Yang ku kehendaki ialah mengenal Yesus dan kuasa kebangkitannya. Ya, kematian dan kebangkitan Kristus menjadi konten isi pemberitaannya dalam dia menjalankan misinya, visinya, melihat bagaimana banyak orang-orang yang belum mengenal Yesus, bagaimana banyak orang-orang yang dalam hidup dosa, ya berbuat dosa, kelakuan dosa, keluarga-keluarga yang sudah tidak karu-karuan, saudara. Dan di sini Paulus semakin mantap dan berani memberitakan Injil Kristus, Injil kerajaan Allah itu. Karena apa, saudara? Karena Paulus tahu betul posisi Tuhannya yang disembah itu. Di mana posisinya Tuhan Yesus? Nah, kita kembali kepada Roma 8 tadi. Saya akan bacakan ayat 34. Roma pasal 8 ayat 34. Demikian. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit. Tentu bangkit dari kematian ya. Yang juga duduk di sebelah kanan Allah. Artinya Yesus
diangkat naik ke surga. Lalu yang menjadi pembela bagi kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, inilah posisi Tuhan Yesus Kristus. Memang dia mengalami kematian di atas kayu salib. Dikuburkan, 3 hari dia bangkit. Lalu apa? Naik ke surga. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Sebagai apa? Sebagai raja, diraja, sebagai hakim agung. Bahkan di sini disebutkan pembela, advokat yang membela. Jadi Yesus Kristus itu adalah dia Raja Agung, Hakim Agung di surga. Mari kaitkan, ya kita kaitkan dengan kembali kepada Efesus yang ditulis oleh Rasul Paulus juga, ya Efesus. Tapi pasal 1 ayat 21 dan 22. Efesus pasal 1 ayat 21 dan 22. Saudara catat aja. Saya bacakan. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah. Itu posisinya Tuhan Yesus. Lebih tinggi. Lalu apa? Dan penguasa. Dan kekuasaan. Dan kerajaan. Dan tiap-tiap nama yang dapat disebut bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Lalu ayat 22, dan segala sesuatu telah diletakkannya apa? Di bawah kaki Kristus. Dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Nah, Bapak Ibu Saudara, itulah posisinya Tuhan kita Yesus yang kita percayai, yang kita sembah sampai sekarang. Posisinya itu luar biasa, jauh lebih tinggi dari segala kuasa penguasa apapun. Kalau boleh dikatakan itu segala kuasa itu ya kuasa pemerintahan yang di bumi, apalagi kuasa penguasa kegelapan, setan dan iblis yang dikatakan punya kerajaan juga. Bahkan dikatakan segala sesuatu yang disebutkan namanya. Bapak Ibu Saudara, di Bali ini kan ada ya kuasa kegelapan yang punya nama-nama. Ya kalau di Jawa katakan ya Jawa gitu ada Nyi Loro Kidul, Nyi Loro Lor atau gimana ya, utara itu utara, lor utara. Lalu apa? Ya ada iblis, ada demit, ada tuyul. Nah, di sini namanya Bapak Ibu Saudara pasti mengerti. Ya, kuasa-kuasa kegelapan itu yang ada di sini. Dan dikatakan Yesus itu jauh lebih tinggi kedudukannya, dan mereka itu apa Saudara? Di bawah kakinya Tuhan Yesus. Jadi tidak ada kuasa-kuasa kegelapan yang bisa mengalahkan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin Saudara. Nah, disinilah Saudara kita semakin mantap. Posisinya Tuhan Yesus sangat-sangat tinggi. Setan iblis telah dikalahkan, telah dilucuti, telah dihancurkan. Kapan? Kita tahu persis pada waktu Yesus mati di atas kayu salib. Dan sebelum Yesus menghembuskan nafas terakhir Bapak Ibu Saudara, apa kata-kata yang keluar dari mulutnya sebelum dia menghembuskan nafas yang terakhir? Apa yang dikatakan? Sudah selesai. Lalu mati. Saudara, artinya apa?
Artinya bahwa tugas Yesus sudah selesai. Dia sudah menghancurkan kepala si iblis. Di mana di atas kayu salib itu. Memang kelihatannya iblis menang. Yesus mati kan? Terbalik. Disinilah iblis terkecoh. Salah besar. Justru dengan kematian Yesus itulah justru dia yang menggantikan dosa saudara dan dosa saya. Dan digantikan oleh Yesus secara sempurna. Enggak 50%, enggak 75%, tidak 90%. Apalagi 99,9%. Tidak. 100% sempurna. Nah Bapak Ibu Saudara, dosa-dosa saudara dan saya digantikan dia di atas kayu salib. Yesus menang. Dia menjadi seorang pemenang. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan orang-orang percaya kepada Yesus? Di mana posisi saudara dan saya? Ayo kita baca lagi ya dalam Efesus pasal 2 sekarang. Catati aja, catat dulu. Efesus pasal 2 ayat 6. Pasal 2 ayat 6, saya akan bacakan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di mana? Di surga. Saudara, ternyata Tuhan Yesus Kristus telah membangkitkan kita juga. Artinya apa? Kita sudah mati. Ya, dosa-dosa kita sudah kita akui. Kita serahkan kepada Yesus yang ada di kayu salib. Kita mati. Tetapi sudah dikatakan, kita bangkit, dibangkitkan juga bersama Dia. Bahkan apa dikatakan di sini? Memberikan tempat. Di mana tempat kita? Bersama-sama dengan Kristus di surga. Loh Pak, saya kan masih di dunia. Betul. Betul itulah saudara ya. Kita itu masih di dunia. Tetapi kewarganegaraan kita itu dua saudara. Baik warga negara Indonesia, tetapi juga warga negara surga. Nah saudara, Kristus membangkitkan kita artinya menghidupkan kita. Menghidupkan kita. Sehingga hidup kita ini bukannya aku lagi, bukan saya lagi, bukan saudara-saudara lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Seperti yang juga Paulus tulis Galatia 2 itu ayat 19 dan 20 itu, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Itu ada lagunya. Ya, tapi mungkin banyak orang yang nggak tahu lagu ini ya. Saya hanya tahu sebentar. Itu lagunya. Ada dua versi lagu ini. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Itu ada. Tapi ada juga. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Nah, bagus bukan? Itu sampai ya diciptakan lagu-lagu seperti itu apa? Mengingatkan saudara dan saya bahwa saya yang mati itu sudah dihidupkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Lalu bagaimana? Nah, kita bukan menjadi batu lagi. Paulus yang tadinya Saulus, yang tadinya hatinya hati
batu. Tetapi oleh Tuhan Yesus menjadi hatinya hati selembut kapas. Dia bukan menjadi orang yang kalah dan dikalahkan, tapi menjadi orang menang. Lebih dari orang-orang yang menang atau pemenang. Saudara pun juga begitu. Kita sekalian pengikut Kristus pun juga begitu. Kita ini adalah pemenang, dan pemenang. Saudara sadar, ngerti bahwa saudara itulah pemenang demi pemenang. Sehingga nggak takut saudara. Mau berjalan pergi kemana. Waduh nanti bagaimana ya. Saya khawatir. Itu adalah intimidasi dari si iblis. Sering kita ragu-ragu saudara. Dalam kehidupan mengikut Kristus itu. Ragu-ragu, takut, khawatir. Ada tempat-tempat gelap, bau-bau tertentu, kita sudah pikirannya macam-macam. Itu adalah intimidasi dari si iblis. Supaya kita ragu-ragu terhadap kuasa Yesus. Posisi Tuhan Yesus itu tinggi. Posisi saudara pun tinggi. Semua di bawah kaki saudara dan saya. Amin saudara. Nah mari kita baca sekali lagi ya. Ayat yang Roma 8 ayat 37. Roma 8 ayat 37. Kalau saudara membawa Alkitab atau Alkitab ya HP begitu silahkan dibuka, kita baca bersama-sama. Baca dengan iman saudara, dengan keyakinan saudara, dengan pimpinan Roh Kudus. Ayo 1, 2, 3. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Syukur kepadamu ya Tuhan Yesus. Saat ini kami bersama-sama sadar sesadar-sadarnya bahwa kami adalah seorang pemenang. Karena di dalam diri Yesus Kristus itulah mengalami kemenangan atas kuasa iblis. Dan kami sekarang percaya posisi kami lebih tinggi daripada kuasa penguasa, kuasa kegelapan. Bahkan setan, iblis, apapun yang bisa disebutkan. Kami lebih tinggi. Bahwa semuanya di bawah kaki kami. Terima kasih Bapa. Dalam langkah selanjutnya. Maka kami ini melangkah dengan iman, harap, dan kasih bersama Tuhan Yesus Kristus. Ya Roh Kudus, menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.